menjelaskan seluruh murid bagaimana sistem kerja alat-alat tradisional tersebut digunakan oleh petani zaman dulu. Bagaimana sebelum ada traktor menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sebelum ada mesin diesel menggunakan semacam sumur-sumur, dibuatkan sumur-sumur di pinggir sungai untuk mengaliri air di sawah. Berikutnya juga alat-alat ketika panen padi. Nah, saya menjelaskan tersebut. Nah, anak-anak itu setelah membaca buku-buku tentang alat-alat tradisional pertanian. Begitulah tahapannya yang akan saya lakukan dalam rencana aksi ke depan, rencana aksi perubahan tersebut. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Ada dua alasan, alasan historis dan alasan geografis. Alasan historis, daerah sekolah saya ini, SDN 1 Lumbung Kencana ini dulunya adalah wilayah transmigrasi untuk perkebunan dan pertanian lainnya. Dan alasan geografisnya memang sampai sekarang pun di sekitar Desa Lumbung Kencana hampir wilayahnya wilayah pertanian, sungai yang besar. Sebenarnya potensi yang sangat baik. Oleh karena itu saya mengangkat tema menguatkan literasi dengan mengoptimalkan potensi lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian ya, siswa-siswi SDN 1 Lumbung Kencana, sebuah sekolah yang berada di perbatasan di ujung Kabupaten Cirebon dan berada di perbatasan Indramayu dan Majalengka. Di sebelah sana ada Desa Bondan, Tunggulu, dan sebelah sininya ada Kedung Kencana. Bondannya Indramayu, Kedung Kencananya Majalengka. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada. Lingkungan kita, lingkungan persawahan, perkebunan. Nah, di sini kita kan sedang belajar ini ilmu pengetahuan alam. Di dalamnya diantaranya tentang ekosistem kehidupan. Zamannya sudah maju, semua serba instan, serba gampang. Semuanya tinggal pencet keluar. Zaman dulu. Dampak dari semua itu kalian semua nih yang sudah punya handphone senangnya nontonnya video YouTube segala macam. Malas membaca. Nah, Pak Firman di sini ya, dengarkan, ingin menguatkan kembali semangat kalian membaca, menulis, dan berbicara. 3 hal itu termasuk ke dalam menguatkan kembali aspek literasi. Nah, nanti Pak Firman akan kasih buku satu-satu tentang alat-alat tradisional di bidang pertanian. Alat-alat tradisional di bidang pertanian. Kenapa Pak Firman membagikan buku-buku, membagikan ilmu pengetahuan tentang alat-alat tradisional? Tujuannya ya untuk mengenang kembali karya-karya para leluhur kita. Zaman dulu petani nggak ada traktor, menggunakan kerbau dulu ya. Belum ada traktor, menggunakan kerbau. Nah, begitupun ini mesin diesel untuk mengaliri air. Orang zaman dulu itu belum menggunakan solar karena sulit bahan bakar. Pakainya ini sumur bikinan di pinggir sungai menggunakan bambu, lalu ada embernya, semacam pompa. Nah, airnya disiram. Nah, itu alat-alat tradisional
karya para leluhur kita, orang-orang tua kita zaman dulu. Traktor, apalagi mesin diesel. Sekarang sudah ada traktor untuk panen padi, namanya kombek ya. Kombek. Dulu orang tua kalian belum menggunakan teknologi canggih, digebot saja daun padinya tuh, dibanting-banting di bambu yang sudah tersusun, akhirnya dikumpulkan padi-padinya. Nah, Pak maksud Pak Firman di sini ya, nanti Pak Firman bagikan buku-buku yang kalian baca, yang kalian akan baca tentang alat-alat tradisional pertanian, hasil karya para leluhur kita zaman dulu, sebelum ada traktor, sebelum ada mesin diesel, sebelum ada kombek. Sudah mulai jarang nontonnya YouTube terus. Nah, di sini kalian yang lingkungan sekolahnya ini hampir dikelilingi perkebunan dan persawahan, Pak Firman ingin mengajak kalian mengenal kembali bagaimana pengolahan sawah zaman dulu. Penggunaan alat-alat tradisional pertanian zaman dulu. Bagaimana orang tua kita, para leluhur kita. Nanti ada bukunya di situ. Alat-alat pertanian tradisional. Sudah ketinggalan zaman. Nah, kenapa begitu Pak Firman? Nih, maksud Pak Firman ya, supaya mengantisipasi di kemudian hari. Barangkali kesulitan bahan bakar, solar, bensin, gas. Nah, mau tidak mau kita kelak suatu saat harus mengoptimalkan kembali alat-alat tradisional hasil karya para leluhur kita. Yang biasanya pakai traktor, kalau nggak ada solarnya, traktornya nggak jalan. Pakai kerbau. Namanya istilah di sini tuh meluku. Nah, terus mesin diesel nggak ada solarnya, mau tidak mau mengangkut air dari sungai. Nah, orang zaman dulu bikin sumur, bikin ini semacam pesawat sederhana. Ada embernya, diikat di bambu yang panjang, lalu ada tumpuan yang untuk mendongkrak ember tersebut. Ketika ember itu sudah terisi, sudah mengambil dari sungai, didorong, dipindah airnya, dialirkan ke sawah. Itu cara orang tua zaman dulu kita membuat sebuah produk hasil karyanya. Nah, itu orang hebat, orang tua kita itu. Tanpa pendidikan tinggi, tapi pola pikir mereka tidak kalah jauh pada zaman itu ya. Tidak ketinggalan. Zaman itu memang dengan segala keterbatasannya, orang tua kita cukup kreatif. Bikin kerbau dikasih besi sambil jalan keliling membajak sawah dengan kerbau. Kalau sekarang sudah ada traktor. Dulu panen masih menggunakan tradisional, padang pakai kayu yang panjang, kayak kentungan. Padinya dibubuhin sampai padinya pada lepas dari daunnya. Nah, itu zaman dulu. Firman akan mengenalkan kembali alat-alat tradisional pertanian zaman dulu melalui buku-buku yang kalian baca. Selain itu, kalian juga nanti harus membiasakan kembali membaca, menulis, berbicara. Membaca apa yang dibaca, dituliskan kembali, lalu sampaikan ke depan. Siap? Siap tidak? Siap. Oke, baik. Nanti kita terjun ke lapangan, ke sekitar perkebunan dan persawahan. Ya, oke, setuju? Ya, bawa buku. Oke, ya. Sekarang kita berada di perkebunan dan persawahan. Sebelah sana tuh sawah. Nah, perlu kalian ketahui ya, kenapa Pak Firman membagikan buku-buku tentang alat-alat tradisional pertanian? Tujuannya ada dua. Kalian mengenal kembali
produk-produk alat tradisional para hasil leluhur kita, karya-karyanya, yang suatu saat insya Allah akan ada manfaatnya. Meskipun sekarang dengan kemajuan teknologi, semua alat-alat tradisional itu sudah tidak digunakan, karena semuanya sudah menggunakan traktor, diesel, ombeng dan lainnya. Nah, orang zaman dulu ya, nah itu sungai. Nah, bagaimana orang zaman dulu belum ada bahan bakar, bagaimana mengaliri sawah. Nah, di buku-buku itu ya dijelaskan orang zaman dulu itu bikin semacam pesawat sederhana untuk mengaliri sawah, ditarik pakai ini. Atau dulu itu ada bambu yang dipatok di pinggir sungai. Di ujung bambunya ada ember. Ketika embernya didorong ke sungai mengambil air, lalu ditekan ke bawah, dibuang ke sawah. Begitulah zaman dulu. Para petani-petani kita zaman dulu, sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang, sebelum bahan bakar tersedia seperti sekarang, belum ada diesel, pakai itu ya, pakai timba, pakai alat-alat zaman dulu, bambu, di ujungnya ada ember, dipindah, airnya sudah didapat dari ember, dipindahkan ke sawah, belum menggunakan diesel. Nah, berikutnya di sawah itu kan sebelum menanam padi biasanya membajak sawah dengan traktor. Kalian belum lahir, waktu zaman dulu, waktu Pak Firman belum lahir juga, belum ada bahan bakar yang menunjang, membajak sawahnya dengan kerbau dibebani sebuah besi untuk membajak sawah, karena belum ada bahan bakar. Nah, begitupun ketika panen belum ada ketika panen belum ada seperti sekarang ada gerabagan, ada kombeng segala macam. Nah, orang zaman dulu panennya dipotong dulu pakai pakai arit tuh. Nah, terus dikumpulkan, baru padinya dikumpulkan, dibanting-banting. Itu bukan dibanting-bantingnya, istilahnya itu dipilah-pilah, digebukin di sebuah kayu yang tersusun supaya padinya ini rontok, terkumpulnya sebuah padi. Nah, paling tidak ada 3 alat tradisional yang sekarang sudah tidak ditemui oleh kalian. Kerbau itu dibebani ini sebagai sebelum ada traktor. Terus alat untuk mengambil air menggunakan bambu untuk mengaliri sawah. Sekarang sudah ada diesel. Nah, begitupun ombeng. Nah, sekarang kalian baca buku itu, selain menguatkan kemampuan literasi kalian, juga mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian untuk menghasilkan karya yang inovatif di masa yang akan datang. Bagaimana kalau sudah tidak ada bahan bakar? Bagaimana kalau sudah kesulitan solar, bensin segala macam? Nah, sementara ini diesel, traktor segala macam kan bergantung pada energi bahan bakar. Walaupun nanti ada bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kalian kenal kembali dulu, mengetahui lagi bagaimana alat-alat tradisional zaman dulu yang tidak menggunakan bahan bakar, seperti kerbau yang membajak sawah, terus sumur-sumur di pinggir sungai yang untuk mengairi sawah, irigasinya. Terus alat-alat kayu bambu yang disusun-susun untuk merontokkan padi. Nah, di buku-buku itu berisi tentang alat-alat tradisional pertanian. Mudah-mudahan dengan wawasan kalian mengingat kembali karya-karya orang zaman dulu bisa mendorong kalian untuk kedepannya. Siapa tahu kalian bisa membuat
produk karya yang inovatif berbasis tradisional. Produk zaman dulu tapi lebih modern, tidak bergantung pada bahan bakar. Ya, oke? Setuju? Setuju. Nah, terima kasih. Sekian. Ajaran baru ini di kelas baru ini di kelas 6. Kalian semua kan punya cita-cita. Punya tujuan. Dari rumah ke sini punya keinginan pingin pintar. Pingin lulus karena sudah kelas 6. Pingin sukses karena belajar. Nah, yang namanya perjalanan pasti ada rintangan, ada gangguan. Rintangan-rintangan itu harus disingkirkan, harus dihindari. Nah, namanya orang belajar di kelas, rintangannya ada di kelas. Ada gangguan anak yang suka tabuhan meja, ada anak yang suka izin tanpa izin ke guru, ada anak yang suka ribut, ada siswa yang murid yang suka mengganggu pelajaran. Nah, rintangan-rintangan itu harus kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku disiplin. Kalian kan punya pengalaman ya, pikiran di rumah diajarkan perbuatan baik, diajarkan bagaimana kalian itu berperilaku, berkepribadian yang baik. Pasti paham, pasti ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kegiatan belajarnya bagaimana? Siswa yang baik dan siswa yang buruk yang mengganggu pelajaran itu bagaimana? Setuju tidak? Nah, sekarang Rio, rekan-rekan semua, Nugi, kita semacam diskusi. Yang namanya orang Indonesia kan cirinya gotong royong, musyawarah, berdemokrasi. Nah, sekarang ini kita ini mengadakan musyawarah dalam suasana demokrasi. Punya ide, punya keinginan. Saya nih Pak, inginnya kelas begini, anak yang bandel harusnya begini. Nah, itu namanya budaya perilaku positif yang harus ditegakkan. Nah, perilaku baiknya harus dihindari. Ada anak yang suka mengganggu teman lain belajar, itu mengganggu tidak? Nah, itu bertentangan dengan budaya positif, disiplin positif. Kalian semua nih di sini nih harus punya keyakinan kelas. Umpamanya Abdul Aziz nih, umpamanya nih, Pak, saya pingin kelasnya agar anak-anak tidak boleh terlambat belajar. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Pak Laina, saya ingin sebelum belajar supaya dibacakan surat-surat pendek supaya mendapat berkah, ilmunya bermanfaat. Itu namanya juga keyakinan kelas, budaya positif yang harus dijaga terus-menerus. Nih di kelas ini nih harus ada keyakinan kelas dari kalian semua. Kalian yang punya keinginan belajarnya berhasil, lulus sampai tujuan dan mendapat manfaat dari ilmunya. Paham? Nah, nanti Pak Firman nih bagikan kertas satu-satu. Kalian tulis nama kalian. Kalian keinginannya apa supaya kelas ini ada budaya positif, ada kelakuan, ada kebiasaan yang dapat mendukung keberhasilan belajar, dengan ide, gagasan, pikiran, keyakinan kelas kalian tuh, kelas itu harus begini, Pak, saya usulnya tuh begini supaya belajarnya nyaman, enak, ilmunya masuk. Nah, Rizky Saputra dan Binario punya ide, saya ingin anak-anak itu tidak boleh kakinya naik kursi. Saya ingin seperti itu.
Saya ingin selama belajar tidak menulis-nulis di meja. Pulpen itu hanya digunakan untuk menulis di buku untuk mata pelajaran, bukan untuk mencoret-coret meja. Itu Ilham inginnya begitu, Ilham Saputra. Kita harus mendukung, setuju, siap, oke? Nah, sekarang nanti ya silakan Abdul Aziz dan rekan-rekan supaya keyakinan kelas kalian dapat terwujud, supaya mendukung keberhasilan belajar kalian menjadi apa yang diinginkan. Silakan tulis nama kalian, keinginannya apa. Nanti tempelkan di papan tulis, Pak Fir membacakan satu-satu. Nanti Pak Fir menyimpulkan gabungan. Oh, Binayo ingin kelasnya tertib. Semua perbuatan positif tuangkan di sini, tuliskan cita-cita kalian untuk keyakinan kelas di kelas 6 ini, di kelas baru kalian, di tahun ajaran baru, di ujung kelas untuk melanjutkan ke SMP supaya kalian meraih keberhasilan dalam belajar. Pak Firman bagikan satu-satu kertasnya, tulis namanya, keinginan, keyakinan kelas apa yang kalian inginkan untuk menunjang keberhasilan belajar. Setuju? Siap? Siap. Oke, tulis. Nih, tulis. Cepat tulis nama keinginannya apa. Cepat tulis nama keinginannya apa. Keyakinan kelas kaliannya apa. Ayo, tulis. 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 Tulis nama, tempelkan. Nanti jangan berebut ya, antri. Pak Firman sebut satu-satu. Tulis nama. Kalian tidak boleh kalah bersaing dengan siswa-siswa yang tinggal di kota. Walaupun kalian siswa pelosok desa, sekolahnya ini berada di perbatasan Majalengka, Desa Kedung, Kencana, dan perbatasan Indramayu, Desa Tupuluk. Nah, jangan kalah bersaing. Walaupun di pelosok desa, keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian punya cita-cita, punya misi, punya keinginan supaya belajar. Ya, ditulis namanya, keinginannya apa? So, nanti tempelkan. Jangan kalah dengan yang lain. Ya. Jangan kalah dengan SD lain. Jangan kalah dengan siswa di kota. Kalian harus menjadi siswa maju. Buktikan siswa pelosok desa yang berada di perbatasan, walaupun desa terkecil, tapi semangat juangnya, semangat untuk menjadi siswa yang berhasil, berguna, menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia. Nah, dimulai dari sini, dimulai dari belajar disiplin, budaya positif. Tunjukkan budaya positif kalian, tuangkan dalam keyakinan kelas. Buktikan siswa pelosok desa berada di perbatasan, walaupun terpencil, siap bersaing, siap maju untuk menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia. Pak Firman nanti sebutkan satu-satu. Duduk dulu, jangan berebut. Duduk dulu, jangan rebutan. Bajunya siap yang rapi ya. Bajunya siap yang rapi. Tunjukkan semangat juang kalian sebagai siswa yang berada di pinggiran, walaupun posisinya di pelosok desa, tetapi semangat juangnya, semangat untuk keberhasilan belajarnya tidak kalah dengan siswa-siswa di kota. Tunjukkan kalian harus sukses, harus berhasil, ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Nah, pembangunannya dimulai dari kelas dulu. Pembangunan keyakinan kelas untuk keberhasilan belajar. Silakan Ubi maju, tempelkan. Nanti disebutkan satu-satu yang maju. Colet, tempel. Jangan tinggi-tinggi. Colet, tempel, jangan tinggi-tinggi.
Binario dulu. Colet, tempel, jangan tinggi-tinggi. Rio, colet, tempel, jangan tinggi-tinggi. Silakan, maju tertib, disiplin, bajunya yang rapi. Maju tertib, disiplin, tunjukkan siswa dari desa siap bersaing dengan siswa di kota untuk menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Dibangun dulu pembangunan keyakinan kelasnya. Ilham Saputra, Baim, Abdul Aziz, hebat, laki-laki sudah maju semua. Perempuan sebelah sini ya, yang rapi. Andri, tempelkan. Jangan buru-buru. Kalau sudah duduk kembali yang tertib. Jangan buru-buru, duduk dulu. Bapak lurus. Duduk dulu, jangan buru-buru. Kalau sudah duduk lagi yang tertib ya. Kalau sudah duduk lagi yang tertib. Woi lurus. Tangannya begini. Tunjukkan. Sudah semua hebat. Tepuk tangan yang sudah unjuk keyakinan kelas. Terima kasih anak-anakku, siswa-siswi, murid kelas 6 yang punya cita-cita untuk keberhasilan belajar, yang tidak mau kalah bersaing dengan siswa-siswa di kota. Baik, nanti Pak Firman bacakan keyakinan kelas kalian. Saya mulai dari Nugi. Saya ingin kelasnya bersih, damai, tidak ada permusuhan, dan rapi. Tepuk tangan. Nah, ini namanya siswa hebat. Punya keyakinan kelas. Ini saya nih, tinggal sekolah begini. Nah, itu. Terima kasih Nugi. Nija. Saya ingin tidak membuang sampah sembarangan. Bagus, tepuk tangan. Jangan buang sampah di kelas. Rifki, saya mengajak teman-temannya yang lain setiap hari Jumat mengadakan sodako seikhlasnya. Tepuk tangan. Abdi ingin semua siswa belajar tertib. Sudah ada di kelas sebelum bel masuk. Tepuk tangan. Baim, Aziz, dan teman-teman lain semuanya sama. Ingin kelasnya bersih, tertib. Ada lagi nih Ilham, ingin semua siswa tidak boleh merusak fasilitas, merusak barang-barang di kelas. Tambah itu merawat. Nah sekarang perempuan, sofa, saya ingin kelas bersih. Jadwal piket teratur, kalian menjalankannya disiplin, tidak melanggar. Hari Seninnya hari Senin, hari Selasa piketnya. Bagus. Eja Ayuni, saya ingin kelas tertata rapi, jarak meja, jarak kursinya tidak berantakan. Bagus.
pada intinya kebanyakan dari teman-teman kalian ini ingin suasana kelasnya nyaman, tidak boleh terganggu perilaku siswa yang merusak kegiatan belajar. Nih contoh dari semua keinginan teman-teman nih Pak Firman tuliskan ya. Ada yang ingin kelas bersih, bersih. Yang kedua, disiplin masuk kelas. Yang ketiga, tadi siapa tuh? Nah, Nugi bagus. Tidak boleh ada permusuhan katanya sesama teman itu maksudnya harus saling tolong menolong. Siswa pelajar Pancasila itu cirinya gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Pancasila berbeda-beda tapi tetap satu walaupun kita berbeda latar belakang. Dari keyakinan kalian, keyakinan kelas teman-teman kalian, pada intinya semua sepakat agar suasana kelas ini tertib, disiplin dengan budaya positif yang sudah tertuang menurut pandangan teman-teman kalian, menurut pendapatnya. Kita gabungkan, kita hubung-hubungkan menjadi suatu kesepakatan. Kelas harus bersih. Ada yang berpendapat begitu kan? Ada ya? Setuju tidak buang sampah sembarangan? Setuju tidak? Masuk kelas tidak boleh terlambat. Setuju tidak? Nah, terus tidak boleh ada permusuhan kata Nugi, tidak boleh saling membuli. Setuju tidak? Nah, oke, terima kasih atas musyawarah dan suasana demokrasi kecil. Ciri khas bangsa Indonesia gotong royong, saling tolong menolong. Seperti ini dimulai dari di kelas. Ya, keyakinan kelas kalian seperti keinginannya Abdul Aziz, keinginannya Winario, keinginannya Rio, semuanya menunjukkan kalian itu ingin menjadi siswa yang. Nah, dari keyakinan itu digabung menjadi sebuah budaya positif yang akan kita tegakkan terus selama-lamanya. Tepuk tangan. Kalian walaupun siswa di pelosok desa berbatasan dengan daerah lain, Majalengka, Indramayu, jauh dari perkotaan, terhambat fasilitas, tapi keyakinan kelas yang kalian tunjukkan merupakan semangat belajar kalian yang tidak mau kalah dengan siswa-siswa di kota. Setuju? Oke. Siswa Indonesia, siswa pelajar Pancasila siap membangun. Oke. Terima kasih atas kerjasama membentuk sebuah keyakinan kelas untuk menjadikan budaya positif yang akan ditegakkan selama-lamanya. Terima kasih.